Tadi nomor 1 pengertian ilmu pendidikan Islam dan berikan contohnya ya. Kemudian yang nomor 2 studi kasus yang terjadi di tempat Anda tentang soal ya santai baik nak ngader bagaimana di mana terus apakah sesekali itu kan gayanya itu kan. Berikan contoh studi kasus di daerah di tempat kaki intinya walaupun terbalik walaupun enggak ini yang penting kamu tuh tahu. Nah, berikan contoh studi kasus yang terjadi di tempat Anda mengajar. Karena waktu kamu ini ngajar kan tentang pendidikan itu sendiri berhasil apa tidak. Kalau berhasil katakan berhasil, kalau tidak katakan tidak. Gitu nah. Di daerah atau tempat mengajar atau tempat mengajar. Tadi berikan contoh studi kasus yang terjadi. Berikan komentar masing-masing kamu ini. Nomor 3 berikan komentar, artinya semacam komentar lah. Pendidikan ini yang bagus tuh yang bagaimana menurut Anda? Ya artinya bisa komentar, bisa ide, bisa yang penting ini. Rasanya demam rasanya. Berikan komentar yang paling baik, yang paling bagus, yang kau inginkan itu pendidikan zaman sekarang ini yang bagaimana? Nah macam itu nah bahasanya itu. Yang cak mano nah. Aku pengen lagi ngajar saya nguling ngomong itu nah. Ya, pokoknya ya tentang pendidikan Islam lah, tentang pendidikan atau secara umum biar boleh atau menukik kepada Islam itu kan. Ya tentang pendidikan Islam itu kau nak mengkerucut Islam. Kalau cara umum juga tak jadi masalah. Intinya kamu itu ada pendapat. Cukup apa nambah lagi? Dem. Apa arti ini tadi? Coba Laura. Keinginan ya. Menurut saya ini sebenarnya ini. Kalaupun ada yang nak dikomen bahwa yang sekarang ilu lah bagus atau udah bagus, dah ada juga. Oke, silakan kerja. Jangan ribut. Boleh baik yang api Manado kan. Oke. Hebat ya, ada ini ya. Hari ini kita dapat ini peserta kuliah kita ada yang termuda ya. Ada yang termuda ya. Ini kuliah kita. Ayo oke. Di sini yo, pintar perlu, calak perlu.
Apa sama dah pintar dengan calak? Dia tuh sama tapi ada perbedaannya Pak. Apa bedanya? Perbedaannya kalau pintar itu orang yang secara pendidikannya pintar. Ah, Calak tuh secara umumnya dia tuh pintar ya Pak. Secara di luar dari pendidikan logikanya itu masuk akal. calak ya. Berarti calak itu lebih dari hebat dari pintar ya? Bisa jadi Pak. Bisa jadi. Kalau Terus apa? Tunggu tengok dia. Macam mana? Pintar perlu, pintar itu calak calak perlu. Sama tak pintar dengan calak? agak beda. Apalah bedanya? Amat calak itu kan cara Ah, Nah, kalau pintar tuh di cara pendidikan itu pintar di bagian pendidikan. begitu ya. Ada lagi dah? Jadilah. Terus macam mana? Calak pintar, calak dan pintar. Perbedaan calak tuh sama kayak cerdik jadi ternyata. Oh ya terus. Banyak itu Hmm. banyak pemikirannya luas. Mencakup semuanya. Kali-kali Hmm. pemahamannya umum juga, pemahaman calak tuh di umum masuk, di belajar pendidikan juga masuk, pengetahuan umumnya juga masuk. Tapi yang pintar tuh khusus misalnya masuk kok bidang, tidak terlalu mendalam. Iya. Sudah ya? Terus kawan itu? Perbedaan calak Iya. perbedaan calak dan pintar itu baca dan perbedaan dari bahasanya tak kalah sekali calak sama banyak pintar. Sama. Pernah tak dong ngomong macam ini? Wong pintar dimakan wong calak dimakan wong cerdik dimakan tahun terakhir itu. Nah, ngapa nak disamu ke? Tak samu berarti. Wong bodoh dimakan wong pintar dimakan wong calak. Kayak itu kan bahasanya. Nah, berarti kan tidak, tingkatannya beda berarti kan? Samu. Ya oke. Itu yang belakang. Kalau perbedaan Calak dengan pintar. kalau pintar itu secara pemikirannya itu luas. Tapi Kalau calak ya? kalau tidak kurang. Yang mana tuh calak? Oh pintar. Terus calak? Kalau calak itu khas. Bingung ya? Kawan itu bisa? Perbedaan calak dan pintar tadi? Kalau calak itu Ustaz, itu apa namanya banyak cara misalnya dia pengen menjalankan sesuatu itu banyak jalan. Pemikirannya bukan satu jalan berarti banyak. Ya. Kalau pintar tuh Pintar dalam belajar gitu ya. Oke, kau ini Laura. Jangan sama-sama dulu, coba dengar dulu mana. jadi pendapat sama ya. Sama pendapatnya. Ya kan kami tadi Oh. makanya sama. Jadi lebih kurang kayak ini. Pintar itu artinya dia bisa menguasai artinya dalam ilmu pendidikannya, pelajarannya. Kalau calak itu benar gini tadi lengar-lengar kecerdik. Jadi ada cara jalan lain. Oh calaknya nong ini, nah, calaknya nong ini. Tidak pernah ngomong tuh pinternya engkau nih, pinternya engkau nih. Bisa lagi calaknya engkau. Nah calak itu artinya Tapi kalau pintar itu
Itulah yang buat bingung itu. Seperti ada kasus gini. Ada seorang mahasiswa, ini kasus ya, tapi kasusnya apa terjadi dengan dosen dewe apa ya. Jadi kasus ini ketika mahasiswa itu lagi belajar, karena dia berkali-kali melok mata kuliah itu, pertama nilainya E, kemudian dia ngambil lagi nilainya C, padahal dia pengennya nilainya A. Yang ketiga kali ketika dikasih nilai ketika dia belajar lagi dengan ilmu yang sama dengan guru yang berbeda, dia berharap nilainya pakai A, ternyata nilainya tidak keluar di suatu kampus itu kan. Hanya dia ngomong dengan guru dosen tadi, Pak, nilai saya belum keluar, Pak. Apa iya? Iya belum keluar, dicek-ceknya. Oh memang benar, aku belum ngasih kau nilai. Oleh dosen itu diambilnya kertas lembar, dibuatnya nilai C. Dijenguk oleh dia kan? Ada dulu C dulu. C. Sudah C, nilai itu diguntingnya kertas itu C, kasih ke bagian BAK itu. Ngomong dengan orang tadi, dimasuknya amplop, tapi tidak ditutupnya, tidak dilimnya. Akhirnya si mahasiswa tadi berpikir, aku nilai 3 kali ngulangnya. Aku berharap nilai A. Saya tidak kasih contoh ya. Ada spidol lah. Kasih spidol lah. Ya udah, nah ini aku contohkan. Aku contoh besar. Dikasih nilai C. C kan? C. Aku nilai 3 kali ini meloh ini. Sambil berjalan dia mikir, aku nilai 3 kali meloh kuliah ini. Aku nak berharap nilai A. Kok aku dikasih nilai C? Kata dia, mahasiswa tadi. Dirubah, dimasuknya lagi, diantarlah ke bagian BAK ya. Tak tahu hasilnya nilainya keluar apa. Siapa A? A. Dosen tadi nilai apa di ujungnya? Berubah di BAK nilai? Tidak. Berubah nilai? Calak tak mahasiswa ini? Hah? Aku tidak ngomong curangnya. Artinya calak itu bisa jadi mendekati yang dia tadi cerdik. Makanya kalau Kancil cerita tentang tadi yang itu, dulu kan Tabuan Limau itu kan berbungkus. Dia dekat ini Kancil kan, harimau lewat. Tujuh harimau, Cil, kau ngapain? Nyagobung nenek aja. Bisa dipukul ya? Jangan, sekali mukulnya harimau. Oh, aku nak mukul sekarang. Jangan, ujinya. Ya sudah, mau nak mukul juga kesilakan. Tapi aku nak kaki ya, pergi dulu ya. Aku dari jawaban kerjaku pukul. Ya taunya, Kancil jauh, dia omongnya harimau. Pukul lah ujinya. Apa? Sekali dipukulnya mati harimau digigit ini. Jadi calak tadi ya. Lah bisa membedakan? Ini lah bisa membedakan antara calak dan pinter. Kalau dah dia dah kata ilmu calak, tidak berubah nilai itu. Ada yang lebih menarik. Dosen itu ngomong apa? Ketemu. Sudah kan nilai aku? Sudah Pak. Berapa nilai aku kasih kemarin tuh? Apa ujinya? Nah, itulah ujinya. Nah, bingung pula dia. Bingung kan? Jangan-jangan dosen itu ngetes juga sampai di mana letak kepintaran dan kecalakan mahasiswa itu. Bisa jadi uji dosen tadi, kenapa kau nilai C? Aku tidak pernah nilai A. Aku tidak pernah nyuruh kau nilai C. Lah, kan Bapak nunjuk aku nilai C, Pak. Umpama kan diingat-ingat kan. Mana uji dosen tuh? Bodohnya kau. Aku malah nunjuk kesempatan dengan kau. Nilai tak boleh. Nyuruh kau ngantar dewe.
Kira-kira mana dak? Bingung kan? Calak perlu dak? Dalam suatu ketika calak perlu dak? Perlu berarti ya. Kalau tidak itu nilainya selama-lamanya, nak ngulang setahun lagi, nanti untuk kuliah dapat C lagi. 3 kali berarti dia sudah. Tapi ini kan gambaran, sebuah gambaran. Saya ini nah, disuruh muat, tak muat kamu. Ya tak muat ya. Aku dosen ini nak nyengok galau-galaunya. Oh doh ngambil dia ini. Kamu tahu kisah terbaru nih anak aku ini cerita. Kawannya itu dimarah dosen akibat dia ngerjakan tugas terlalu sempurna tugasnya. Rupanya dosen itu tak galak nyengok yang sempurna. Ketika sempurna dianggapnya nyonteng punya orang lain. Jadi rupanya yang tak sempurna itulah dia senang rupanya. Okay. Artinya dari sisi lain berarti kamulah disuruh perintah buat ini. Terlepas calak kamu sampai di mana kan? Tak kamu nak ngambil dari mana segala macam. Jangan artinya mah itu. Tapi ingat kejujuran intelektual pasti. Kejujuran intelektual jangan sampai gitu. Menurut saya, menurut saya galau lagi. Padahal ngambil orang lain tak boleh. Boleh kan menurut si anu. Pendapat para ahli. Walaupun tak ahlinya, kalau kamu ngambil dari buku yang mana, kamu dapat dari internet menurut di dalam media internet apa. Tulisan Muhammad Ali umpama. Itu namanya kejujuran intelek. Ini menurut kamu galau kacau. Kalau ketahuan mana? Sampai ke kamu buat skripsi tadi seperti itu. Oke, berarti lah baca medanya nanti cara dah pintar. Kemudian hidayah penggunaan pikiran analisis sudah nih. Hidayah kepada akhlak mulia. Nah, kembali malah lagi. Pendidikan Islam dalam semua aspeknya bermuara kepada terbentuknya akhlak mulia. Sebagai pendidik, akhlak adalah alat yang dijadikan mengarahkan anak. Sikap lemah lembut, tegas jujur, mulia dan adil menjadi alat perilaku yang membentuk perilaku anak. Kemudian sifat mulia itu harus ada dalam perilaku pendidik. Jadi kamu nyuruh budak sholat, kamu tidak sholat. Kamu nyuruh murid kamu berpakaian bagus, tapi kamu pakaian tidak keruan. Nak menghargai diri kan ini. Sebelum kita menghargai diri orang lain itu hargai diri dia dulu. Baru orang lain. Wong nak sayang yang kita sayang dengan wong. Mun segala wong dibenci, kalau siapa nak sayang yang kamu? Kira-kira. Tak galak lah wong. Padahal konsepnya ketika kamu senang dengan orang, satu orang saja senang, maka akan 10 orang senang dengan kamu. Itu ya. Kemudian apa lagi tadi? Oh iya, adalah alat yang dijadikan mengarahkan anak sikap lemah lembut, tegas jujur, mulia dan adil. Mendidik anak perlu lembut apa perlu keras? Yang sedang. Petipera itu namanya. Yang sedang saja. Ketika kita lembut, kadang-kadang anak tidak sesuai dengan kelembutan itu. Ada yang nak dikerasnya. Artinya itulah namanya kayak kamu belajar ada ilmu psikologi. Belum ya? Nah, psikologi itu ya ada ya. Ilmu. Kemudian ilmu jiwa. Yo, kaki kamu jengok lah. Antara beradik kamu baik lah berbeda. 3 beradik lah beda sifatnya. Ya, apalagi kamu nanti punya keturunan, kadang punya keturunan 1 dan 2 itu berbeda. Kemudian hidayah ke arah perbuatan soleh. Nah, dalam fitrah manusia ada kecenderungan pada keingin memelihara diri. Jadi maksudnya ini, manusia ini dilahir tetap baik. Jadi ada mainnya. Anak dilahirkan dalam keadaan suci, bersih, putih. Tinggal orang tuanya nak menjadikan dia majusi, apa Nasrani. Nah, kertas putih kayak ini nah, putih yang kamu kan. Tinggal lagi kamu nak naruh tinta hitam, tinta merah. Apa nak tinta bagus? Tergantung kamu lah meletakkannya. Jadi artinya memang perlu itu sebenarnya ya. Perlu artinya tahunian kecenderungan manusia itu artinya dijadikan yang baik, tinggal lagi dia perbuatan jahat.
Ada yang ngomong, dia tuh dari lahir nih anda tuh. Pernah ada yang ngomong, bako dengan umaknya. Baknya dulu, wow. Tapi kadang-kadang itu tidak juga, tergantung mendidiknya. Ada salah seorang tertukar anaknya di rumah sakit. Mohon maaf ini anak wong kota, wong sukses. Sama-sama di rumah sakit beranak dengan waktu yang sama, lanang galo, tertukar umpama kan. Itu dalam film diceritakan, sikonya ada orang balik ke dusun. Akhirnya anak orang berduit tadi yang kaya tadi dibawa lah balik ke dusun, dididik di dusun. Kemudian yang orang dusun tadi dididik di tempat orang kaya raya tadi. Ending dari ceritanya ternyata yang anak orang dusun tadi dikenal dipelihara orang kaya tadi, jadi berhasil, sukses. Yang orang tadi dibawa ke dusun, jauh dari keramaian, akhirnya dia tinggal di dusun. Artinya tergantung siapa yang mendidiknya. Ada orang tua ke masjid. Anaknya pintar pula. Bak, kemana bak? Dah aku pagi. Serah aku lah nak semayang payu dah sudah. Mana itu? Nah, itu ya. Kemudian sedang fungsi pendidikan Islam yang bersifat menangkal, yaitu sebagai pangkal menyekutukan Allah. Artinya macam ini, bisa jadi uang ini kalau ilmunya tinggi, hidayahnya kurang, akhirnya ya kepintaran tadi kan, kehebatan tadi ya, akhirnya dia ilmunya ketinggian, kena hasutan iblis, maka dah kata yang benar lagi, dia lah yang benar. Nah ini salah pula. Di sini ada yang nak tanya tak? Yang nanya tak? Nanya kebingungan apa mana? Ya. Kau nanya tak? Tadi yang anak tadi mendidiknya perlu dengan keras, dengan lembut. Yo macam mana? Tambah ya. Jadi itulah perlu belajar ilmu jiwa tadi ya. Kemudian memelihara kesehatan. Sampai ke sana. Pendidikan Islam juga memberikan perekanan kepada kehidupan sehat agar dapat mengabdi kepada Allah, berperan sebagai khalifah di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi Islam ini ngajari kita supaya sehat. Sehat itu salah satunya makanan yang bagus dan baik, yang halal tentunya. Kemudian lingkungannya ada anas seperti minal iman, kebersihan daripada iman. Jangan kamu ngaku orang Islam kalau tidak bersih. Ya terutama kamu cewek-cewek ini di keruan menado kamar mandi, mendai odol, sikat gigi dalam bak, odol dalam bak, sabun dalam bak mandi, gak terkeruan semuanya. Contoh sikat gigi ada 50 ekor. Ada tidak pakai lagi, itulah buruk kalau. Ya ngapa sih mendiambil dibuang? Pernah tak kamu menyaksikan cak itu? Pernah ya? Kalau aku tuh jahilnya tuh sampai-sampai di rumah wong be ku ambil, ku bersih, ku buang ke kota sampah. Saking jahil aku be ini be nak ku anu. Yo, saking kan berarti maksud aku kan kayak mana lah ya? Iya, daknya jenguk ini kan bahaya. Allahu Akbar. Sudah kaget pun keluarga biar aku menyelesai. Paling dia pindah lah tempat yang lain, bukan apa kan? Ya kan di sini ruangan ini. Siapa ruangan ini? Nah ini yang kita pikirkan. Ada dah uangnya harus untuk ini. Seharusnya dipindahkan, ada omong juga dipindah di tempat yang lain. Banyak ini bagus. Ya tambah lagi ada itu. Allahu Akbar. Atau sengaja nih biar orang tak ngambil, tak belajar. Oke. Kemudian dengan hidayah pendidikan ini menangkal terhadap segala penyakit moral, membina keutamaan akhlak dalam proses pendidikan menjadi nilai penting dalam pribadi seutuhnya. Kemudian sifat tercela harus dihindari karena berbahaya bagi manusia. Jadi kamu
sebagai pendidik ini lah belajar, apalagi kamu mendidik di bawah di dunia pendidikan, cegah nian. Moral itu cegah nian sejak dini maksudnya. Dan sejauh-jauh kamu mengajar, seperti kami ngajar SMA kan, eman kan, sah. Jangan pula nak kau suruh lanang betino sebangku dengan alasan supaya ini, misalnya, aduh, itu pun kalau dia lagi berdua-dua dia tegur. Apa digawe kamu tuh? Agak dimalu sedikit. Tidak bu, ya ngapo, ada apa gitu. Jadi malulah dia. Pasti dia ngomong, "Ay, bu, ni cak yoyonian, awak masih gadis." Dia ada yang berani. Tidak apa-apa. Ngapa? Kabarnya ada belagu pula kan, umpama guru dengan murid. Jadi intinya seperti ini. Yang penting kita berani ngomong kayak seperti itu. Tapi tunjuk nian bahwa kita tuh tidak sampai jauh nian. Baru kita ngomong, aku nih nyegah kamu supaya kamu nih sukses. Mohon maaf baik. Ketika kamu nih sudah sekecil inilah pacaran, belum tamat sekolah kamu lah nikah. Yo, artinya kan masalahnya kan beda. Kapan kamu nak menyelesaikan sekolahmu? Cak kami nak kuliah. Aku tadi aku ngomong, untuk mencegah artinya mencapai cita-cita ini sederhana baik. Ya, menunda usia pernikahan ini mudah sebenarnya. Cintailah wong yang tak galak dengan kita, kan selesai. Menyintai wong yang galak sudah aman, laju. Langsung nikah baik langsung. Nah, untuk apa nunda itu? Supaya kita ini tercapai cita-cita. Jangan mudah rayuan, mudah tergoda. Kadang-kadang seperti ini. Ayolah, lah aku masih kuliah, ada tenang baik, aku antar kau tuh kuliah gitu. Biaya deh, aku bayar. Katanya hari itu setelah nikah, anak dibuatnya setahun sekali. Nah, mana lagi kira? Setengah tahun dibuatnya anak, berjejer, mana mawanya nak kuliah. Akhirnya gagal tak cita-cita? Dengar tak kawan? Aku ngeliat ininya tuh, tampilan fotonya tuh nah. Iya, boleh lah. Ada profil foto di Facebook apa? Ya profilnya, fotonya. Nah tahu foto kau tuh lah. Ingat-ingat baik. Ya. Artinya lah cak deket nian saya itu nah. Insyaallah nak jadi nian. Tidak hanya kau rasanya. Dua foto rasanya di cak di tempat supermarket macam itu, ingat-ingat. Udah, pokoknya sudahlah, pokoknya mah ini intinya tuh sebentar. Ya sudah, kaget dong. Yang penting masa aku capai cita-cita. Kalau memang benar ujinya, gitu antar kau kuliah, gitu tambah biaya ke lemah itu. Kaget setelah nikah itu kita tuh cita-cita gitu tuh nada tercapai. Benar tak? Nah, oke ya. Ada pertanyaan? Kemudian menjaga terhadap segala bahaya dari luar dirinya. Kemudian pendidikan Islam mendidik seorang anak muslim untuk mencintai tanah airnya serta mempertahankan keselamatan bangsanya. Jadi pendidikan Islam ini, hanya nian sampailah ranah yang katanya menjaga keutuhan bahaya dirinya dan bangsanya. Bayangkan, okay. Baik, kira-kira ada yang sampaikan masalah tadi? Oh, ada kata ya, dah. Ya. Terus sih, ada pertanyaan sih? Ada? Belum? Ini. Tuh belakang ada pertanyaan, Laura ada? Pas? Oke, kalau macam itu. Bolehlah, cukup sampai di sini ya. Artinya kuliah kita hari ini berbatas tentang masalah
cara mendidik dalam anak, terus kajian dalam Islam. Sebenarnya seluruh yang bukan Islam baik, agama lain pun mendidik wong itu pasti jalannya benar. Cuman pelakunya baik kadang-kadang tuh. Didikannya lah bagus, jangan main ini, jangan berbuat ini, jangan berbuat ini, jangan berbuat ini. Tidak ada orang yang nyuruhkan kau ke sini, celaka lah kau, tidak. Nah, tetapi kadang-kadang kita yang pelakunya inilah. Ada pertanyaan sih? Nah, yang nak tanya. Macam mana? Oh, maksudnya anggapnya seorang guru. Halo? Anggapnya seorang guru, pelaku namanya. Ketahu-tahunya nyimpang dia. Makanya macam ini. Diri ini harus ada komitmen. Agak masuk sini nak kau. Jadi ini, jadi kita ni tunjukkan diri kita dulu. Jadi tunjukkan kita ni lebih baik. Kalau kita lah sudah lebih baik, insya Allah kita tu nak berjalan yang ke kiri itu agak susah. Contoh aku baru lah nak bertopi, bergaya bertopi kan. Bertopi, bersama lepis sebenarnya. Masuk supermarket, ada manggil aku, Ustaz. Ya Allah. Ada yang kenal ni, rasa ya tu. Dia sekalian lah kalau berjalan berpijama ini bela kepalang. Ya, okey. Artinya itu. Artinya pakaian penampilan juga bisa mencegah kita untuk ke arah kiri. Okey ya? Baik. Mungkin itu dulu yang dapat kita bahas hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.